mengomentari buku non fiksi. Kemarin juga kita sudah mengomentari buku fiksi. Namun sebelumnya kita mengingat kembali pelajaran yang lalu. Siapa yang tahu apa itu fiksi? Enggak? Angkat tangan. Ya, si Dana. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita karangan manusia yang sifatnya imajinatif, ide ceria. Cerita berasal dari imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan bahasa pornografi atau hiasan dan terkadang memiliki arti ganda. Ayo kita berikan aplaus untuk apa yang dimaksud dengan non fiksi. Buku yang berisi non fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informasi. Terdapat fakta-fakta di dalamnya yang biasanya dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Kemudian dilakukan pengamatan terlebih dahulu dan tata dalam pembuatannya. Bahasa yang digunakan bahasa demokrasi atau bahasa yang sederhana. Oke, kita berikan contohnya pada apa contoh dari karangan fiksi? Ayo kata contoh karangan fiksi. Contoh fiksi. Contoh fiksi. Contoh cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, Dan lain-lain. Oke, kita beri aplaus. Contohnya apa? Nabila. Kita bilang contoh karya non fiksi. Buku bacaan kayak buku pelajaran. Ya, contoh bacaan non fiksi, buku bacaan, buku pelajaran, karya ilmiah. Beri aplaus untuk kelompok ini. Baik, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin mengenai apa itu fiksi, apa itu non fiksi, apa saja yang termasuk karya fiksi, apa saja yang termasuk karya non fiksi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengomentari buku non fiksi. Masih ingat tentang buku non fiksi? Apa contohnya buku non fiksi? Iya, buku pelajaran. Contohnya yaitu buku pelajaran bahasa Indonesia yang ada di meja kalian masing-masing. Oke. Pada setiap kelompok ibu sudah bagikan kertas ya. Ada LK, ada lembar jawaban, kemudian ada petunjuk LK-nya. Coba silakan dibaca apa petunjuk LK yang sudah tertera di dalam petunjuknya itu, di dalam lembar kertas. Yaitu yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah mengomentari buku non fiksi. Kalian bisa lihat buka bukunya pada halaman buku siswa itu pada halaman. Coba lihat di bukunya pada halaman 3. Coba lihat di buku paket halaman 3. Pada halaman 3 itu bagaimana membaca sebuah buku. Kalau pertemuan yang lalu itu mengomentari buku sama dengan ada istilahnya resensi ya. Apa? Resensi. Ya, istilahnya resensi. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam mengomentari atau meresensi sebuah buku adalah yang pertama adalah ada namanya SQ3R. Disurvei dulu, jangan langsung baca bukunya. Yang pertama jangan baca buku dulu. Kamu amati dulu bukunya, mulai dari kertasnya, mulai dari halamannya, mulai dari tata letak
artinya gambar-gambarnya yang ada di depan. Kemudian yang kedua, apa lagi yang harus dilakukan? Itu masih jangan dibaca, bukunya masih coba dilihat, diamati. Kemudian buat catatan kecil yang menarik untuk dilaporkan tentang apa memang kertas buku ini bagaimana, kemudian bagaimana gambar layout yang ada di depannya menarik apa tidak, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah baru mulai membaca buku. Membaca buku bukan dibaca buka satu-satu ya. Oh kira-kira caranya adalah buka dulu daftar isinya. Kalau kamu sudah buka daftar isinya, maka otomatis setidaknya semua isi buku ini kamu sudah paham, oh isinya tentang ini. Nah, setelah itu lihat pokok apa yang selanjutnya setelah sudah dibaca apa? Ya perlu perhatian, tetapi jangan malah dibaca per halaman, per bab perlu perhatian. Kemudian ulas buku dan buat catatan. Kemudian kita menyimpulkan buku, kemudian baru menilai buku. Nah, dalam menilai buku itu ada kritikan, ada penilaian, kemudian ada kritikan. Kemudian perhatikan jenis bukunya, kemudian periksa kembali tujuan untuk melaporkan buku. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang setiap kelompok silakan membaca petunjuknya, kemudian silakan mengerjakan apa yang sudah ditentukan di situ. Kamu ini ikuti petunjuknya contohnya ya. Apa itu? Sudah kita tulis langsung ke bawah ya. Ini yang nomor ini buku ini ya. Jadi formatnya lihat formatnya seperti itu. Itu sudah jadi lihat berdasarkan buku ini ya, yang kelompok ini ya sudah ya. Formatnya seperti ini, kemudian ini yang kita resensi adalah buku ini ya, guys. Ini pemahaman ini yang kita resensi ini berapa halamannya, lihat formatnya ini. Kemudian untuk kelompok ini sudah paling pengerti ya, nanti jawabannya di sini yang kita komentari adalah di sini. Baik, Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas LK yang sudah diberikan. Oke, 30 menit selesai. Silakan masing-masing kelompok untuk siap-siap mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok Ali untuk mempresentasikan hasil kerjanya rekannya. Silakan. Identitas buku bahasa Indonesia. Judul buku Bahasa Indonesia, penulis Agus Trianto, Titik Harsiati, dan Koasi. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2018, jumlah halaman 186 halaman. Sinopsis buku Bahasa Indonesia. Buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia ditulis dengan tujuan agar para siswa memiliki kompetensi berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan dalam kegiatan sosial. Kegiatan yang dirancang dalam buku diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan kompetensi berbahasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan buku teks bahasa Indonesia ini berbasis genre,
Genre dimaknai sebagai kegiatan sosial yang memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan tujuan kegiatan sosial tersebut dan tujuan komunikatifnya. Setiap genre memiliki kekas cara pengungkapan atau struktur retorika teks dan kekasan unsur kebahasaan. Oke, kita beri aplaus untuk Identitas buku bahasa Indonesia. Judul buku bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9. Penulis Agus Trianto, Titik Harsiati, dan E. Kosasi. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbank Kemendikbud. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman 186 halaman. Sinopsis buku bahasa Indonesia. Buku ini merupakan buku siswa yang disiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Kelebihan buku bahasa Indonesia. Kelebihan buku bahasa Indonesia ialah banyak terdapat latihan soal di setiap bab dan di beberapa halamannya. Di setiap awal babnya diberi tujuan pembelajaran, diberikan juga penjelasan-penjelasan di beberapa tema pembelajaran dan bagaimana cara mengidentifikasikan setiap judul pembelajaran dengan bahasa yang ringan dan penjabaran konsep yang mudah dipahami oleh pembaca. Oke, kita beri aplaus untuk Identitas buku bahasa Indonesia. Judul buku bahasa Indonesia kelas 11 kelas 9 SMP atau MTS. Penulis Agus Trianto, Titik Harsiati, dan E. Kosasi. Penerbitnya adalah PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Tahun terbit 2015. Jumlah halaman 186 halaman. Sinopsis buku bahasa Indonesia. Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia ditulis dengan tujuan agar para siswa memiliki kompetensi berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan dalam kegiatan sosial. Dalam buku ini terdapat 6 bab yang berisi tentang materi pembelajaran dalam bahasa dan sastra Indonesia. Penulis juga yang merupakan dosen jurusan bahasa dan seni. Pengembangan bab dalam buku mengacu kepada konsep teoretik yang mendasari kurikulum 2013, yaitu pembelajaran berbasis genre dan CLIL atau Content Language Integrated Learning. Tiap bab dalam buku teks ini mencakup hal, yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang teks atau tujuan struktur retorika, kebahasaan, dan lokasi sosial. Yang kedua adalah model teks dan telaah model teks. Yang ketiga adalah latihan dan tugas. Yang keempat, tugas pengembangan kompetensi mandiri. Kemudian lanjut kepada kelebihan bahasa Indonesia, yaitu kelebihan bukunya adalah kelebihan pada buku tersebut yaitu terdapat pada harganya yang murah, sehingga buku tersebut dapat dikonsumsi bagi semua kalangan. Buku tersebut juga terdapat tugas praktek yang bisa melatih keterampilan murid. Pada ukuran buku pembelajaran buku ini sangat ramah di kantong. Kemudian kekurangan pada buku bahasa Indonesia yaitu pada buku bahasa Indonesia tersebut sudah cukup layak untuk sebagai pedoman belajar guru dan murid. Namun terdapat kekurangan pada
buku tersebut, yaitu kekurangan yang pertama adalah terletak pada sampul atau cover buku, di mana gambaran pada sampul buku berisikan murid yang sedang belajar. Gambaran tersebut kurang mendeskripsikan atau kurang mencerminkan bahwa buku tersebut buku pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga membuat pembaca atau murid yang kurang tertarik pada buku tersebut karena gambarnya yang simpel dan sederhana. Cover buku yang kurang menarik menurunkan minat baca seseorang pada suatu buku. Oke, kita beri aplaus Oke, kita lanjut pada sesi berikutnya adalah tadi sudah mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang semua perwakilan kelompok silakan ditukar. Ini karya yang berkunjung ke kelompok lain, bahwa hasil karya kelompok lainnya akan dikoreksi atau diberi komentar terhadap hasil kerja kelompok lainnya. Silakan ditukar, silakan dipindahkan. Silakan. Ini ke sana. Ya. Ya, ini. Kamu ke sini. Ya. Ya. Oke. Baik. Ibu berikan waktu 5 menit untuk memberikan komentar, atau silakan dilihat hasil kerja kelompok lainnya, silakan beri komentar atau saran. Sekarang. Ya. Baik, teman-teman semuanya, setelah tadi hasil presentasi hasil kerja kalian sekarang ditukarkan kepada kelompok lainnya. Silakan kelompok lainnya untuk memberi komentar. Kita berikan kesempatan kepada kelompoknya. Ubay, silakan Ubay, bacakan hasil saran dari kelompoknya. Penjelasan dari kelompok Turki sangat jelas dan baik. Oke, kita berikan. Bila, silakan. Silakan dibacakan hasil saran untuk kelompok lainnya. Menurut kami, penjelasan mengenai identitas buku fiksi tidak perlu dicantumkan karena tidak sesuai dengan arahan yang diberikan. Dalam penulisan tahun terbit pada identitas buku bahasa Indonesia perlu diperhatikan lagi, karena buku bahasa Indonesia yang sekarang digunakan adalah buku edisi revisi dari cetakan pertama, sedangkan tahun terbit adalah pada tahun 2018 cetakan kedua. Selebihnya sudah sangat jelas dan baik. Oke. Silakan dibacakan. Lembar tugas kelompok mata ini menurut kelompok kami secara perangkuman, penulisan dan pemilihan bahasa sudah baik. Namun dilihat dari tulisannya, yang menulis hanya satu orang saja, seperti tidak ada pembagian tugas dalam kelompok. Oke, kita berikan. Lanjut pada pembacaan saran dari kelompoknya Siti. Ya, bacakan. Isi dari resensi di atas harus baik dengan kelengkapan adanya sinopsis, kelebihan, serta kekurangan buku. Namun, hasil kekurangan buku tersebut dapat lebih diubahkan karena pada buku tersebut masih banyak kekurangan yang belum disebutkan. Oke, beri aplaus. Tadi saran dari teman kalian ya, dari hasil kerja kelompok kalian, ternyata masih ada saran-saran dari teman kalian mengenai hasil kerja kelompok. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan bahwa pada hari ini kalian sudah dapat ilmu tentang bagaimana beresensi atau bagaimana mengomentari sebuah buku, mulai dari identitas buku, bagaimana sinopsisnya, kemudian bagaimana kelebihan sebuah buku, bagaimana kekurangan sebuah buku. Nah, hal itu semuanya ada di dalam bagaimana kita mengomentari sebuah buku, gitu ya. Oke, sekarang kita tiba pada refleksi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, mulai dari kelompoknya Fatah. Oke. Dalam pembelajaran ini saya sangat senang karena saya dapat merefleksikan
menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Oke, terus kelompoknya Suci. Bagaimana refleksinya? Bagaimana? Pada refleksi yang berbeda ini karena kami dapat memahami materi, sekarang kami dapat mengerti bagaimana cara mengomentari sebuah fiksi. Oke, kita lanjut pada kelompoknya Ila. Pada pembelajaran kali ini kami merasa senang karena dalam materi yang disampaikan dan juga tugas yang diberikan dapat menambah wawasan tentang materi, cara menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi. Baik, sekarang berikan kesempatan kepada kelompoknya Davinsa. Apa refleksi hari ini? Dalam materi dan pembelajaran ini kami sangat senang karena dapat menambah wawasan dan ilmu baru. Yes. Terus kelompoknya Dewi. Apa sarannya? Apa bagaimana refleksi hari ini? Ya. Ayo. Oke, kita berdua upload untuk sampai kita pada akhir pembelajaran. Nah, baik, tadi sudah kita menyimpulkan kembali bahwa kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, yaitu refleksi sebuah buku non fiksi. Nah, akhir pembelajaran kali ini untuk tugas individu silakan dikerjakan di rumah ya tentang peta konsep meresensi sebuah buku. Bisa dipahami tugasnya? Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semuanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.